Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan kali ini kita akan membahas pedagogik part 2-nya tentang teori belajar. Dimana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas pedagogik part 1 yaitu tentang karakteristik peserta didik. Sebelum kita mulai pembahasan, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soalnya, kita bahas dulu apa sih itu teori belajar. Teori belajar adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental peserta didik. Di mana di dalam teori belajar ada yang dinamakan dengan psikologi belajar behavioristik dan psikologi belajar kognitif, dimana seperti yang diketahui bahwa psikologi belajar behavioristik itu merupakan proses belajar yang menekankan pada perubahan tingkah laku, dan berbeda dengan proses belajar kognitif yang menekankan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dan jadi psikologi belajar kognitif ini adalah lebih menekankan pada proses belajarnya itu daripada hasil yang dicapai setelah dia belajar. Dalam dunia pendidikan itu ada teori belajar yang namanya teori belajar Vygotsky, teori belajar Van Hill, teori belajar Ausubel, teori belajar Brunner, teori belajar Piaget, dan lainnya. Nah, teori-teori belajar ini namanya sesuai dengan orang yang mencetuskannya atau orang yang meneliti tentang proses atau suatu kegiatan yang terjadi dalam proses belajar. Jadi teori-teori tersebut adalah membahas tentang apa saja yang terjadi, semua ruang lingkup apapun yang mengenai dengan belajar. Makanya dinamakan dengan teori belajar. Kalau kita membahas tentang teori belajar, materinya apa saja, menyangkut apa saja, tahapannya, banyak sekali ya teman-teman, tidak akan pernah habis tentang teori belajar ini karena cakupan materinya sangat luas sekali. Maka dari itu kita langsung aja bahas-bahas soalnya yang menyangkut tentang teori belajar. Soal nomor 1. Teori belajar yang menekankan bahwa pengkonstruksian pengetahuan seseorang individu dicapai melalui interaksi sosial adalah A. Teori belajar Van Hill, B. Teori belajar Vygotsky, C. Teori belajar Ausubel, D. Teori belajar Brunner, D. Teori belajar Piaget. Oke, seperti biasanya teman-teman skip dulu jawabannya yang mana. Bagi teman-teman yang sudah biasa mempelajari teori belajar, pasti jawabnya sangat mudah sekali. Untuk bisa menjawab soal yang seperti ini, tentunya kita harus tahu kata kuncinya. Di teori belajar Van Hill itu kata kuncinya apa? Di sana teorinya membahas tentang apa? Begitu juga dengan teori belajar Vygotsky, Ausubel, Brunner, dan Piaget. Sekarang kita bahas satu-satu. Di mana yang option yang A, teori belajar Van Hill, di mana dalam teori belajar ini menekankan bahwa pengkonstruksian pengetahuan seseorang individu itu harus dicapai melalui interaksi sosial. Terus kalau menurut Vygotsky, di sini di dalam teorinya itu membahas tentang bagaimana menguraikan tahap-tahap perkembangan mental anak dalam geometri. Sedangkan kalau menurut Ausubel, seperti yang ketahui, Ausubel ini sangat familiar sekali bahwa di mana pada teori belajar ini menekankan pada teori belajar bermakna, yaitu suatu proses yang dikaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Jadi intinya di Brunner itu, di Ausubel maksudnya itu belajar bermakna. Sedangkan yang teori belajar Brunner itu beranggapan bahwa belajar itu melewati 3 proses kognitif, yaitu yang pertama mendapatkan informasi baru, terus yang kedua itu mengolah atau mentransformasi, dan yang ketiga itu menguji ketepatan atau evaluasi. Selanjutnya menurut teori Piaget, di mana di dalam teori Piaget ini menganggap bahwa anak itu belajar atau dasar dari anak itu belajar adalah bila anak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan fisiknya. Itu menurut Jean Piaget. Jadi jawabannya adalah yang option B, teori belajar Vygotsky, yaitu teori belajar yang menekankan bahwa pengkonstruksian pengetahuan seseorang individu itu dicapai melalui interaksi sosial. Optionnya yang B ya teman-teman. Next ke soal selanjutnya.
Soal nomor 2, teori belajar yang mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang atau disebut sebagai teori belajar bermakna adalah A. Teori belajar Ausubel, B. Teori belajar Vygotsky, C. Teori belajar Brunner, D. Teori belajar Piaget, E. Teori belajar Van Hill. Seperti biasa, teman-teman bisa skip dulu jawabannya kira-kira option yang mana. Tadi di soal nomor 1 kita sudah bahas masing-masing pengertian dari masing-masing teori belajar ini. Nah, di soalnya di sini menanyakan tentang suatu proses belajar yang mengaitkan tentang informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Ayo, menurut teman-teman jawabannya yang mana? Kalau teman-teman tadi mengingat penjelasan di soal nomor 1, pasti soal nomor 2 ini sangat mudah sekali dijawab. Jawabannya adalah A ya teman-teman, teori belajar Ausubel, di mana teori belajar Ausubel itu disebut sebagai teori belajar bermakna. Next, ke nomor selanjutnya. Soal nomor 3, teori Brunner beranggapan bahwa belajar itu melalui 3 proses dalam kognitif, kecuali A. Informasi baru, B. Mengolah atau transformasi, C. Menguji ketepatan atau evaluasi, D. Proses berpikir. Oke, di sini ada 4 option. Di antara 4 option ini manakah yang bukan termasuk dari 3 proses dalam kognitif yang dikemukakan oleh teori Brunner? Tadi di soal nomor 1 di sana sudah dipaparkan bahwa teori Brunner itu apa saja yang termasuk dari 3 proses belajar dalam kognitif itu. Kita bahas lagi ya teman-teman, di mana dalam teori belajar Brunner ada 3 proses dalam kognitif yang dilalui oleh seorang peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu informasi baru, yang kedua mengolah atau transformasi, yang ketiga menguji ketepatan atau evaluasi. Di sini maksudnya informasi baru yaitu di mana seorang peserta didik dalam proses pembelajarannya dia melalui sebuah tahapan awal yaitu mendapatkan pemahaman atau pengalaman baru. Kemudian setelah itu mengolah atau transformasi. Setelah peserta didik mendapatkan pemahaman baru atau pengalaman baru, kemudian peserta didik ini mencerna atau memahami apa pengetahuan yang telah ia dapatkan baik dari gurunya, baik dari lingkungan sosialnya, lingkungan sekitarnya. Dan kemudian yang ketiga itu menguji ketepatan atau evaluasi, tentunya di dalam proses pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu memahami, menangkap materi-materi pelajarannya. Tentunya harus dilakukan sebuah evaluasi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa ini terhadap apa yang telah diajarkan oleh seorang gurunya. Jadi itu ya maksudnya teman-teman, jadi ada 3 proses. Sekarang udah kelihatan kan jawabannya yang mana yang bukan termasuk dari 3 proses kognitif Brunner. Jadi jawabannya adalah yang D, proses berpikir. Next, ke nomor selanjutnya. Soal nomor 4. Dalam pembelajaran matematika, seorang guru mengenalkan konsep simetri lipat dengan menggunakan kertas karton berbentuk sebuah bangun datar yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar dan sama bentuknya. Kegiatan tersebut masuk pada tahap enaktif dalam teori Brunner. Tahap enaktif maksudnya adalah A. Tahap pengolahan informasi, B. Tahap interaksi belajar, C. Tahap belajar dengan benda abstrak, D. Tahap belajar secara aktif dengan menggunakan benda konkret. Jadi teman-teman bisa skip dulu videonya seperti biasanya, teman-teman cari mana jawaban yang tepat. Di sini di dalam soalnya kata kuncinya menanyakan tentang tahap enaktif pada dalam teori Brunner. Apa sih dimaksud dengan tahap enaktif tersebut? Sebelum kita jawab, yang pertama kita kembali lagi ke teori Brunner,
di mana dalam teori Brunner itu mengatakan bahwa pengetahuan itu dapat diperoleh atau dipelajari melalui 3 tahapan. Yang pertama disebut tahap enaktif, terus yang kedua tahap ikonik, dan yang ketiga tahap simbolik. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah tahap enaktif. Nah, maksud dari tahap enaktif itu apa? Jadi teman-teman, tahap enaktif itu merupakan tahap di mana pengetahuan yang dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau situasi nyata. Jadi di sini ada ilustrasinya, di soalnya mengatakan bahwa seorang siswa dalam proses pembelajaran itu guru memberikannya kertas karton. Jadi siswa itu diberikan secara langsung, aktif secara langsung melipat kertas karton itu menjadi 2 lipatan sama besar dan sama bagiannya. Di sana itulah dimaksud dengan belajar secara aktif dengan menggunakan benda nyata atau konkret. Benda konkret nyatanya itu adalah kertas karton tersebut. Kita kembali ke optionnya. Kelihatan kan mana jawabannya yang benar, teman-teman? Jawabannya adalah yang D, tahap belajar secara aktif dengan menggunakan benda konkret. Next, ke nomor selanjutnya. Soal nomor 5, teori belajar yang mengemukakan bahwa belajar adalah bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon adalah A. Teori belajar humanistik, B. Teori belajar behavioristik, C. Teori belajar Ausubel, D. Teori belajar Brunner. Teman-teman, kita jawab sama-sama lagi ya. Di sini kita kembali ke soalnya, bahwa di soalnya menanyakan tentang bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku. Jadi bagi teman-teman yang sudah biasa mempelajari atau sudah banyak referensi, sering membaca tentang teori-teori belajar, soal yang nomor 5 ini pasti merupakan soal yang sangat mudah bagi teman-teman. Karena apa? Karena di sini cukup kita melihat kata kunci dari soalnya. Di sini kata kuncinya adalah kemampuan untuk bertingkah laku atau adanya perubahan tingkah laku. Jadi dalam teori belajar itu apa sih teori yang paling familiar atau yang paling kita ingat itu kalau perubahan tingkah laku itu dibahas dalam teori yang mana? Apakah di teori humanistik, ataukah di behavioristik, ataukah di Ausubel, atau di Brunner, atau di Van Hill? Kita bahas aja ya satu-satu teman-teman, mulai dari option yang A, yaitu teori belajar humanistik. Apa sih ini maksud dengan teori belajar humanistik itu? Di dalam teori belajar humanistik, di mana proses belajar itu dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Sedangkan yang B, teori belajar behavioristik itu adalah teori belajar yang mengatakan bahwa seorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan tingkah laku. Terus yang ke C, teori belajar Ausubel, seperti yang dijelaskan di soal sebelumnya bahwa teori belajar Ausubel itu adalah teori belajar bermakna. Yang ke D, teori belajar Brunner. Teori belajar Brunner itu beranggapan bahwa belajar itu melewati 3 proses dalam kognitif, yaitu yang pertama informasi baru, yang kedua mengolah atau transformasi, dan yang ketiga menguji ketepatan atau evaluasi. Sekarang kita bisa tahu jawabannya, yaitu yang manakah teori yang membahas tentang perubahan tingkah laku, yaitu teori yang behavioristik, yaitu yang B. Itulah beberapa soal yang membahas tentang teori belajar pada kompetensi pedagogik seorang pendidik. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam persiapan belajar menuju ke SKB. Bagi teman-teman yang mau menyampaikan sarannya, kritiknya, pendapatnya, bisa tulis di kolom komentar.